sudah selama ini kita yang suka bermain game slot online, beliau mudah-mudahan nanti menjelaskannya. Dan alhamdulillah beliau pernah mondok di pondok pesantren Darul Tauhid. Insyaallah kita minta beliau nanti mengenalkan namanya sekilas. Selanjutnya susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi oleh Jirisan. Selanjutnya pengandungan saljuti untuk organisasi atau pemerintah yang sudah bekerja sama dengan DPD PTI Kota Singkawang, yaitu pengalungan sal merah malam hari ini akan kita kalungkan kepada PJ sekaligus mewakili Kapolres, kemudian Ketua Masjid Raya Singkawang. Ada ya? Saya mungkin mengimbau diri saya sendiri juga, jadilah umat Islam yang betul-betul tawadu, yang betul-betul rendah hati, yang betul-betul menjadi contoh untuk meraih persatuan dan kesatuan dari bangsa dan negara kita yang memang beragam-ragam, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Dan itulah juga menjadi bagian dari spirit Islam itu sendiri. Islam itu tidak ada pemaksaan dalam menyuruh orang masuk Islam. Islam itu memberi pilihan, tidak ada pemaksaan dalam agama. Betul ya? Kemudian juga kita diajarkan bahwa agama. Namanya siapa? Lim Wulandari. Marganya Lim. Lim berarti sama dengan Dennis Lim marganya. Alhamdulillah. Kemudian panggilan siapa? Bulan. Sebelum Anda mengucapkan janji untuk masuk Islam, pertanyaan kami, adakah yang memaksa Anda untuk masuk Islam? Benar? Tidak ada? Apakah ada yang memaksa Bulan untuk masuk Islam? Tidak ada. Apakah keinginan dari hati yang paling dalam? Betul. Ikhlas masuk Islam? Disaksikan oleh semua umat Islam ini? Insya Allah siap. Mau belajar Islam? Jangan Bulan, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika. Allah sumber segala nikmat hari ini memberikan kita nikmat yang besar, mengumpulkan kita di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Orang baik ini bertemu dengan orang-orang saleh yang saya tahu nggak ada manusia yang hebat, yang adanya yang ditolong oleh Allah. Ya. Saya punya guru di Bogor, namanya Ustaz Samsul Hidayat. Beliau ditanya oleh jemaahnya, pertanyaannya adalah, Ustaz, kenapa Ustaz jadi Ustaz? Ulang-ulang, Ustaz, kenapa Ustaz jadi Ustaz? Maka beliau bercerita, dulu ayah beliau selalu ngajak ketemu kiai, ulama, diajak ke pengajian. Meskipun waktu itu beliau di pengajian cuma tidur atau lari-larian. Waktu mendengar ya. Terus kalau ternyata sekarang bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di sini, dan kalau nanti atas izin Allah ada kebaikan yang bisa dibawa pulang dari apapun yang kita bicarakan di malam hari ini, demi Allah sama sekali bukan dari diri ini. Yang saya tahu si Dennis ini cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, Allahnya aja yang terlalu baik.
masih memberikan kesempatan. Mudah bagi Allah dimatikan waktu itu juga. Karena kalau misalkan perjumpaan ini nggak jadi tambah dekat sama Allah, pulang dari sini, terutama ibu-ibu, yang diingat bukan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Ya. Kalau pulang dari sini, ih si koko begini, bla bla bla, berarti saya yang gagal. Ya. Karena yang saya tahu sekali lagi tidak ada manusia yang hebat adanya yang ditolong Allah. Ya. Minimal hafal berapa ribu hadis. Kabar baiknya, ini saya ngambil kisahnya dari Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau ingin ngangkat gubernur, Pak. Gubernurnya dipanggil ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nyampe lah itu gubernur ke rumahnya Umar. Umar lagi main sama cucunya. Wibawa-wibawanya orang lagi main sama bayi. Cina. Nah, ya, itu mungkin seorang turun wibawanya. Kata calon gubernurnya, mukanya langsung pahit. Masa gini Umar yang katanya ditakutin setan? Setan papasan sama Umar mendingan muter balik. Masa kayak gini katanya. Umar melihat itu dipanggil, sini kamu. Kenapa kamu mukanya kayak gitu? Ya. Kamu memangnya di rumah gak punya anak cucu? Punya, wahai Amirul Mukminin. Terus kamu sama anak cucumu gak pernah main kayak gitu? Tidak pernah seumur hidup, wahai Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Maka pulang ke sana. Tidak jadi diangkat jadi gubernur. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja kau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana kau bisa mencintai umatnya Muhammad SAW? Memimpin dakwah ke anak sendiri, ingin orang lain jadi baik. Wallahi syaratnya satu, punya kasih sayang kepada yang kita nasihati. Bapak ibu pernah dinasihatin sama orang pakai dalilnya betul, tapi sambil menjelek-jelekan. Kamu tuh Islam bukan sih? Kata Allah di Quran segini, ayat segini gak boleh gitu. Ngaco kamu, neraka kamu. Benar dalilnya. Tapi kita lihat berubah atau malah sakit hati? Hati, ya. Gara-gara judi. Tolong ajari di mana saya berhenti. Saya jawab, ya itu lagi Allah tolong buat berhenti. Makanya dijadiin kalah. Coba kalau nggak kalah, mana bisa berhenti? Dulu punya pilihan, pas lagi menang berhenti, jadi cari sama bandanya. Tapi nggak mau berhenti, ya udah mau nggak mau dipaksa berhenti. Tinggal mau pilih berhenti sekarang atau tunggu pahit kayak gitu dulu baru bisa berhenti. Nggak ada yang ngalangin, nggak ada yang ngalangin. Dan apapun kalau misalkan kita pernah tergelincir di sini, mungkin dulunya ada yang pernah punya salah, ada yang tanpa dosa di sini angkat tangan. Oh apa ada? Karena kalau ada yang di sini tanpa dosa, ya ada sisi itu ya, Masya Allah, tanpa dosa Bapak, Masya Allah. Semoga Allah memberkati Bapak. Ya, Masya Allah. Karena izin yang berbicara apa banyak dosa. Ya, mohon doanya dari yang tanpa dosa untuk supaya diri ini diampuni dosa-dosanya. Ya, ini ada ayat pegangan dari Allah. Ya, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ini kata Allah nih, yang artinya kalau sekiranya Allah menghukum manusia kontan detik itu juga, habis bikin maksiat langsung Allah kasih azab, maka apa kata Allah? Tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi ini. Menunjukkan bahwa kata ayat itu, satu, pertama tidak ada manusia yang luput dari dosa untuk sekarang, ya, karena sudah tidak ada nabi di zaman kita. Dan setiap dosa sekecil apapun layak untuk dibuat, tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi ini. Ya. Kata Allah, ya, manusia mungkin bisa merasa tanpa dosa, tapi kata yang mintain manusianya, manusia punya dosa. Ya, itu satu. Ya. Terus pertanyaannya, kenapa kita masih ramai kayak begini? Masih banyak. Allah sendiri menjawab, walakin yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai nanti waktu yang sudah ditentukan. Ya.
Sehingga kalau untuk diri, oh masa lalu saya kayak begini, tak sadar pengen tobat, sadar harus berhenti. Tapi syaitan gak suka kita tobat. Ya. Dan juga syaitannya gak bisa menghalangi kita tobat. Pengen tobat nih, pergi ke tempat wudhu. Apakah kita di tempat wudhu dikebukin sama setannya? Ditonjok, dijambak, dicekik, gak ada. Ya. Kalau bapak ibu di rumah menyalakan MP3 Al-Quran 24 jam, setan gak suka itu. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa. Kalau bisa borong ya. Ya. Nabi Musa bertanya, kenapa anak kecil ini kamu bunuh tanpa dosa? Di akhir perjalanan apa kata Nabi Khidir? Anak ini akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Kita coba bayangkan skenario pertama ya. Kalau ternyata si anak tumbuh besar, jadi kaya, jadi punya jabatan, sukses, hebat, jadi tokoh, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya, nurut sama ibunya. Tapi sekeluarga murtad, meninggalnya ke surga gak? Enggak. Ya. Belum akil balik, masih balita, 2 tahun, 3 tahun. Senyumnya pahit atau tulus? Tulus ya. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin tokan rumah bunyi ya. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin cicilan. Kemarin diundang kajian di pusat perkantoran di Jakarta, SCBD Kuningan. Itu bos-bosnya pakai pakaian necis, sepatunya seharga motor, turun dari mobil mewah, mukanya Pak pahit tuh. Senyum gitu. Ya Allah, turun Pak sambil geleng-geleng. Ini apa yang salah ini? Yang nurut taat gara-gara uang yang haram jadi apa? Buat apa? Ya, karena demi Allah. Kalau ada yang nanti ketemu orang kalah gini, kasih tahu itu pertolongan dari Allah. Beruntung kamu dibikin kalah. 1 lumayan ngumpulin dosa, 2 lumayan jadi berhenti. Coba menang terus mana berhenti? Coba dengar ya. Saya masih ada waktu ini. Habis itu. Habis ya udah minta maaf. Ya udahlah segitu dulu ya. Yang penting membuat kita tambah dekat kepada Allah, tambah banyak mengingatnya. Saya mohon maaf diminta dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya atas banyaknya kesalahan. Semuanya murni atas kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati, dikoreksi. Kalau ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Dimaafkan tidak? Ya, mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi. Jika tidak di majelis ini, semoga Allah kumpulkan kita nanti di surganya. Bila kita berkata ya, dikembalikan dulu kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.